Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya? Meskipun dalam rumah masing-masing, tapi saya percaya semakin hari, semakin saudara kuat, meskipun belum ada kepastian dari pemerintah kapan ini akan selesai, tetapi setiap saudara mendengarkan firman Tuhan, setiap berdoa dan beribadah, saudara mempunyai kepastian bahwa Tuhan senantiasa hadir bagi saudara dan senantiasa ada untuk memberikan kekuatan bagi saudara sekalian. Puji Tuhan, bersama saya kembali Pastor Theodorus dalam Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari kita baca bersama firman Tuhan yang menjadi dasar pembahasan kita, terambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 25 ayat 8 sampai 12. Yuk kita baca bersama. Firman Tuhan, sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas, dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, ayat ini secara singkat latar belakangnya adalah tentang ketidaktaatan bangsa Yehuda kepada Tuhan. Nabi Yeremia telah menyampaikan berkali-kali firman Tuhan, menegur mereka dan memberikan ancaman bahaya yang akan mereka terima kalau mereka tidak setia kepada Tuhan. Selama 23 tahun kurang lebih, Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan, tetapi mereka tetap berkeras hati dan justru berpaling kepada ilah lain. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyuruh Babel di bawah kepemimpinan Nebukadnezar untuk menawan Yehuda agar mereka menjadi tawanannya di Babel selama 70 tahun. Dari sini kita akan belajar bagaimana Allah kemudian menyatakan anugerah, Allah menyatakan kemurahan hatinya bagi bangsa Yehuda, umat yang dikasihinya. Tetapi ia tidak sungkan-sungkan, dia tidak segan, ia tega untuk membiarkan mereka. Apa maksud dari semua ini? Kita akan pelajari dari apa yang kita akan bahas. Paling tidak ada 3 poin yang dapat saya sampaikan melalui tema kita hari ini. Haleluya. Ada 3 pembelajaran yang menjadi renungan kita pada hari ini. Yang pertama, Allah menunjukkan keadilannya dengan kasih yang tegas namun lembut. Saudaraku, di satu sisi anugerah atau kasih karunia Allah itu tanpa syarat. Tetapi di sisi lainnya, Allah menetapkan syarat supaya umatnya senantiasa mereka hidup bertanggung jawab atas anugerah yang telah mereka terima. Jadi saudaraku, dalam perjanjian baru pun kita dikatakan sebagai penerima anugerah kasih karunia keselamatan dalam Yesus Kristus, tetapi juga di dalamnya Tuhan memberikan satu perintah, yaitu supaya umat tetap hidup di dalam kekudusan Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan. Nah, keselamatan kita terima tidak bersyarat. Kasih karunia diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Allah memberikan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita itu tanpa syarat. Tetapi di dalam menjalankan kehidupan yang telah dimerdekakan dari dosa, Tuhan menetapkan syarat.
Dalam perjanjian lama misalkan, Daud dan Batsheba itu punya kasus besar. Saudara tahu semua itu dalam 1 Samuel pasal 12. Ketika Nabi Nathan datang kepada Daud, menunjukkan dosa-dosanya, maka kemudian Daud memohon pengampunan Tuhan. Dan saat itu juga Nabi Nathan berkata, dosamu telah diampuni Tuhan. Artinya, Daud telah menerima anugerah tanpa syarat, tetapi kemudian kita lihat bahwa dia tetap menanggung hukuman. Saudaraku yang kekasih, dalam hidup perjanjian baru, kita orang Kristen juga demikian. Terima kasih karunia keselamatan cuma-cuma, tanpa syarat. Tetapi kemudian ada kehidupan sehari-hari yang harus dijalani, itu bersyarat. Misalkan, sederhananya, kamu harus mengampuni. Kalau tidak mengampuni, kamu tidak diampuni. Itu syarat. Berilah, maka kamu akan diberi. Itu syarat. Dan sebagainya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di satu sisi, dosa harus mendapat hukuman untuk menegakkan keadilannya. Jadi tidak mungkin Tuhan membiarkan dosa itu tanpa adanya penghukuman. Tetapi yang luar biasanya, di sisi yang lain, anugerah Tuhan itu dinyatakan untuk menerima umat yang dikasihinya. Jadi, keadilannya harus ditegakkan dengan cara penghukuman turun. Tetapi, di balik penghukuman, Allah menyiapkan satu jaring pengaman bagi umatnya, agar melalui penghukuman seperti yang dialami Yehuda, melalui Babel, ada masa penghukuman. Jadi ingat, ada masa Tuhan bersabar, ada saatnya dia menjatuhkan vonis, penghukuman, tetapi ada juga masa berakhirnya penghukuman. Haleluya. Poin yang kedua, Allah melukai tetapi juga membebat. Saudaraku, sebagaimana seorang gembala yang tega untuk mematahkan kaki dombanya yang nakal, demikianlah Allah juga memperlakukan umat yang dikasihinya. Saudaraku, seorang gembala, dia sangat menyayangi semua domba peliharaannya. Satu persatu dia kenali. Tetapi kemudian ketika ia melihat ada domba, paling tidak satu domba saja yang meleset dari apa yang dia perintahkan, kemudian berkali-kali ia memasukkan ke dalam kawanan, tetapi domba tersebut mencoba untuk melarikan diri dari kawanan tersebut, maka tidak ada jalan lain bagi si gembala, dia harus mematahkan kaki domba itu. Cara satu-satunya kemudian itu dapat dibuktikan secara ilmiah melalui kesaksian-kesaksian para gembala domba yang ada di Israel atau ada di Selandia Baru. Mereka dapat mengatakan hal yang sama. Itu cara yang terbaik untuk mendisiplinkan domba. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 bahwa umat yang dikasihi itu ditegornya. Habis ditegur ngapain? Dia harus mendisiplinkan mereka supaya mereka dapat sadar, bertobat, dan kembali kepada Dia. Puji Tuhan, saudaraku, di dalam perjanjian lama kita juga dapat melihat ketika Yakub mendapatkan berkat dengan cara yang salah, kemudian dia harus mengalami masa yang sukar. Pada saat dia kembali, ia sebelum bertemu dengan Esau, dia bertemu dengan malaikat Tuhan, dan di sanalah ia bergumul. Kemudian malaikat Tuhan itu harus mematahkan pangkal pahanya, dan disitulah nama Yakub berubah menjadi Israel, Pangeran Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali Tuhan harus mematahkan kekuatan kita. Tuhan harus membuat satu kegoncangan agar di sana kita merasakan kita umat yang tidak berdaya, sehingga kita menyadari bahwa dengan keberadaan yang apa adanya, dengan keberadaan kita yang tadinya sombong, tadinya kita merasa hebat, tadinya kita merasa mampu, tadinya kita merasa kita bisa melakukan segalanya tanpa Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mematahkan sumber kekuatan kita, paling tidak saudaraku, sumber pencaharian kita hari-hari ini, kita rasakan begitu susahnya,
hanya dengan satu virus kecil yang namanya COVID-19, bukan? Seluruh dunia goncang hanya dengan hembusan kecil. Tetapi disinilah justru menyadarkan kita bahwa sebagaimana Yakub justru ketika pangkal pahanya dipatahkan, di sana ia dapat bergantung penuh kepada Tuhan. Dan ia berubah nama, identitasnya berubah. Dia tadinya mengandalkan kekuatannya sendiri. Mulai saat dia dipatahkan, ia justru menjadi orang yang sangat bergantung kepada Allah. Haleluya. Poin yang ketiga, yaitu Allah mendisiplinkan demi tergenapinya tujuan ilahi. Allah mendisiplinkan demi tergenapinya tujuan ilahi. Jadi penghukuman Tuhan itu untuk mendisiplinkan umatnya, supaya umatnya kembali pada pemahaman tujuan utama mereka, yaitu Allah memberikan mereka kehidupan yang kekal. Jadi, maksud penyelamatan Tuhan adalah supaya mereka memegang perjanjian kekal yang tujuannya adalah supaya mereka hidupnya kekal. Jadi saudaraku, kemurahan Tuhan itu dinyatakan kepada Yehuda melalui bangsa Babel, dinyatakan di sana dalam bentuk penghukuman, tetapi di sana untuk mengingatkan mereka kembali bahwa mereka punya perjanjian kekal dengan Allah yang tujuannya adalah tentang hidup kekal yang nantinya Tuhan Sang Pembebas itu dalam rupa manusia yang bernama Yesus Kristus yang kita kenal hari ini sebagai juru selamat kita. Kesabaran Allah itu ada batasnya. Kemudian ia menghukum, ada batasnya juga, 70 tahun. Lalu kemudian kita hari ini diberi kesempatan. Bukan berarti Allah tidak bersabar. Ini justru kita hidup dalam masa kesabaran Allah, jangan kita anggap enteng. Ada masanya seperti Yehuda akan jatuh penghukuman, dan di sana tidak ada kesempatan lagi sebagaimana Yehuda, karena setelah kedatangan Yesus yang kedua, penghukumannya sifatnya kekal. Itu sebabnya kita harus ingat perjanjian Tuhan dengan Yehuda, dengan Israel, itu telah final dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekarang yang kita pikirkan bukan hidup yang sementara. Yuk kita kemudian sadar, bertobat sungguh-sungguh demi hidup yang kekal itu. Lalu pengenalan akan Allah pada akhirnya melampaui penggenapan janjinya atas berkat di bumi ini, dan umatnya akan memandang kekekalan, memandang kepada kekekalan di mana Allah itu berada. Contohnya Abraham dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8, 10, dan 16. Abraham telah memperoleh segala yang dijanjikan Tuhan, tetapi kemudian pada saat itu ia menyadari bahwa ternyata perjanjian Allah yang kekal itu bukan demi tergenapinya dengan sesuatu yang sifatnya jasmani, bukan hanya kehadiran Ishak. Ternyata dikatakan di sana, ia akhirnya merindukan kota yang dibangun dan dirancang oleh Allah. Kota yang kekal, yaitu sorga, di mana Abraham hidup bersama dengan Allah itu sendiri. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada hari ini yang menjadi renungan kita. Saudaraku tetap semangat, tetap berdoa, tetap bergumul. Tuhan pasti tolong kita semua tepat pada waktunya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, bless people.